Pagi ini saya berkhotbah tentang gereja yang sejati. Saya baca dulu Matius 16 mulai ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itulah permulaan kata gereja. Aku akan mendirikan jemaatku. Gereja itu didirikan oleh Kristus. Dialah yang merancang, dialah yang memikirkan bagaimana gereja itu, jemaat itu. Gereja bukan kehendak Tuhan, kehendak manusia. Gereja ada karena didirikan oleh Tuhan. Maka seperti apakah gereja yang diimpikan oleh Tuhan? Di ayat ini saya mau jelaskan. Kehendak Tuhan bagi gerejanya adalah alam maut tidak akan menguasainya. Kita tidak dapat lagi dikuasai oleh alam maut dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Kita adalah gereja yang didirikan oleh Kristus, di mana Kristus hadir, di mana Kristus berkuasa, di mana Kristus menjadi kepala. Kita anggota tubuhnya. Itulah gereja yang sejati. Gereja yang tidak dikuasai oleh alam maut. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada yang berkuasa atas hidup kita kecuali Kristus. Sejak kita percaya, kita pun tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tuhanlah yang berkuasa. Tuhanlah yang empunya kita. Kita ini kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah gereja. Itulah kita. Bagaimana mungkin kita sebagai anak Tuhan tidak dibela oleh Tuhan? Ini remanya. Anak siapa yang tidak dibela oleh bapaknya? Bapak mana yang tidak
membela anaknya sampai mati. Kita anak Tuhan. Itu gereja. Alam maut tidak bisa ganggu dan tidak berkuasa atasnya. Posisi kita di situ. Maka teruslah ikut Tuhan. Teruslah setia. Teruslah layani Tuhan. Kita sejak percaya dipindah posisi dari manusia yang sia-sia menjadi manusia yang berharga yang dijadikan anak Allah. Saya mengasihi kalian semua, tapi tidak ada seorang pun yang jadi anak secara hukum di hadapan saya. Itu saja saya peduli, saya berdoa, saya berharap kita semua baik, apalagi Bapa di sorga yang sudah menjamin posisi kita sah secara hukum, sah secara ilahi, kita adalah anak-anak Allah. Gereja sejati adalah orang-orang yang sudah ditebus menjadi anak-anak Allah. Lalu bagaimana gereja sejati itu terus dimulai dan akan terus bertahan? Yang pertama, Alkitab mencatat gereja sejati itu harus terus bertobat. Gereja sejati tidak boleh mengabaikan itu. Kisah Rasul 2:37. Ketika mereka mendengar hal itu, yaitu khotbah Petrus, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Orang-orang percaya itu dimulai dari pertobatan. Berjalan dalam pertobatan. Dan terus hidup dalam pertobatan. Tanpa pertobatan, apa yang kita akui tidak akan pernah punya makna. Harus bertobat. Semua kita, mulai dari gembalanya, diakennya, pengurus gereja, pengurus komisi, pelayan gereja, jemaat harus bertobat. Berubah dalam hidup. Yang dulu fokusnya mungkin hidupnya dan dunia, sekarang semua harus fokus kepada Kristus. Itu yang bertobat. Tidak boleh bergeser fokus. Orang yang bertobat itulah yang empunya kerajaan sorga. Bertobat itu berpindah posisi, fokus. Kalau dulu dunia, sekarang Kristus. Itu inti utama. Sekarang yang terutama adalah Tuhan Yesus. Makna bertobat yang kedua, perubahan hidup dan pola pikir. Jangan isi pikiran dengan dunia semata. Paulus berkata di 1 Korintus 2 ayat 16, pikiran kami adalah pikiran Kristus. Jadi kalau melihat sesuatu, jangan lihat
hanya dengan cara pandang manusia. Mengapa banyak orang di dunia saling menghakimi? Karena dia hanya melihat dari cara pandangnya dia. Dia bisa mengatakan dengan sembarangan orang salah, orang jelek, tanpa dia tahu kebenaran yang utuh. Itulah sebabnya Yesus bilang, jangan menghakimi. Sebab engkau juga layak dihakimi karena engkau melakukan kesalahan yang sama. Pikiran orang bertobat harus berubah. Perasaannya juga harus berubah. Perilakunya berubah. Inti kekristenan adalah perubahan hidup. Jalan hidupnya berubah. Itulah yang Tuhan mau. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya. Itu semua rahasia ilahi. Maka jangan merasa mampu. Jangan berdoa lalu dipikir lagi. Kita kan suka begitu ya. Kuserahkan sama kamu Tuhan. Tapi masih mumet. Mikirku terus. Udah didoakan. Tapi masih mikir terus. Diomongin terus. Sudah didoakan. Masih menduga-duga. Jalan keluarnya gimana ya? Pinjam tonggo apa biaya? Gereja sejati bertobat. Itu artinya ubah cara berpikir. Ubah semua. Sebab itulah yang berkenan kepada Tuhan. Lihat Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tidak ada kerajaan Allah tanpa pertobatan. Semua harus bertobat. Makna yang ketiga bertobat. Hormati Tuhan. Orang yang bertobat menghormati Tuhan. Yang pertama fokus utamanya Tuhan. Yang kedua ada perubahan hidupnya. Orang bertobat yang ketiga menghormati Tuhan. Mari kita hormati Tuhan. Minimal kita pastikan 100% waktu kita di ruang ibadah hormati Tuhan. Minimal. Mungkin waktu kita di luar gereja, gedung gereja, terlalu sulit bagi kita menghormati Tuhan 100%. Tapi saya mohon, Bukit Sion, hormati Tuhan dalam minimal dalam ibadahmu dulu. Itu langkah pertama. Tidak ada lagi yang membagi pikirannya, aktivitasnya selama kebaktian. Bagaimana kita sesuka hati waktu ibadah. Gereja sejati, gereja yang betul-betul bertobat. Artinya apa? Fokus utamanya Tuhan. Mengalami perubahan hidup. Dan yang ketiga, dia menghormati Tuhannya. Hormati Tuhan dengan semua. Ibadah Alkitab itu awalnya korban. Kalau orang mau beribadah kepada Tuhan, bawa korban bakaran, bawa korban sajian,
bawa korban curahan, bawa korban keselamatan, bawa korban pengampunan dosa, bawa korban sulungnya, bawa korban macam-macam. Karena mereka hormat sama Tuhan. Bukit Sion, gak usah bawa kambing lagi sebagai korban bakaran. Tapi seluruh hidup kita, seluruh kepunyaan kita, seluruh talenta kita 3 itu diatur oleh Alkitab, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ingat itu. Dulu semua korban diatur. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban curahan, korban keselamatan, korban pengampunan dosa, dan korban-korban lainnya. Tapi itu dianggap tidak lagi tepat metode itu. Tapi maknanya dipertahankan. Korban menghormati Tuhan harus dipelihara. Mengapa Bukit Sion, gereja-gereja banyak masih terus mempertahankan, membawa persepuluhannya kepada Tuhan. Disitulah semua korban kita. Rasa hormat kita di situ. Pengakuan kita bahwa Tuhan sumber segala berkat ada di situ. Hormati Tuhan. Kalau kita bertobat, lihat Kisah Rasul 11:18. Ketika mereka mendengar hal itu, semua keberatan mereka lenyap dan mereka memuliakan Allah. Ya, kata mereka, kepada orang-orang bukan Yahudi pun Allah telah memberikan kesempatan untuk bertobat kepadanya. Telah diberikan kesempatan untuk bertobat kepadanya. Lihat, dan menerima hidup yang kekal. Tuhan sudah kasih kesempatan bagi kita. Seharusnya itu milik orang Yahudi. Tapi terus karena kasih Tuhan akan dunia, diberilah kesempatan bagi kita semua umat manusia untuk bertobat. Supaya kita juga berhak menerima hidup yang kekal. Bertobat. Kasih tahu sebelahnya. Gereja sejati yang kedua adalah gereja yang berdoa. Kisah Rasul 4:23. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu kelompok doa. Saling mengasihi, saling berbagi, saling menguatkan, saling menolong. Gereja sejati itu gereja yang suka berdoa. Gereja sejati, gereja yang suka berdoa. Tambahkan porsi doa, kurangi porsi makan. Sekarang ini sudah terbalik. Kurangi doa, tambahkan porsi makan. Tambahkan acara kuliner. Siapa yang mau mengharap hari esok lebih baik dalam hidupnya? Tambah berdoa. Berdoa itulah gereja.
Berdoa itu gereja. Bukan sekedar menjadi anggota jemaat tertentu. Harus suka berdoa. Yesus suka berdoa. Setiap pagi Yesus berdoa. Yesus di gunung pun berdoa. Di tempat yang sunyi dia berdoa. Bukit Sion harus makin rajin berdoa. Ayo berdoa. Pasti berubah. Hidup kita pasti lebih baik. Pasti. Kalau kita berani. Sebanyak waktu kita bekerja. Sebanyak itu waktu kita berdoa. Sorga turun ke sini. Kalau porsi doanya cukup. Minimal 1 jam sehari. Itu kata Yesus loh ya. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? 1 jam saja kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Siapa yang pernah dengar dan setuju? Doa adalah napas orang Kristen. Angkat tangan. Itu artinya kalau enggak berdoa, enggak bernapas. Betul? Kenapa banyak anak Tuhan tidak bertahan? Yang enggak berdoa. Ekonomi enggak bertahan. Damai sejahtera enggak bertahan. Apa-apa enggak bertahan. Karena tidak berdoa. Minimal kurang berdoa. Maka kalau hidupmu tidak enak, tambahkan doamu. Ekonomimu tidak enak, tambahkan doamu. Sejahtera kurang enak di rumah, anak gontok-gontokan, suami emosi terus, tambahkan doamu. Istri cerewet terus, berdoa. Gereja yang sejati, gereja yang lahir dan bertumbuh oleh firman. Kisah Rasul 2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu artinya apa? Mereka suka firman. Mau berdoa? Mau baca firman? Serius. Kalau itu terjadi, kita gereja yang sejati. Keunggulan Bukit Sion, doa dan firman. Suka berdoa. Sebab kalau suka berdoa, jalan itu buntu, pasti dibuka. Itulah gereja yang sejati.